Kasih sayang jangan dilupakan, saling mengasihi, saling menyayangi, berbagi sesama, hapus dosa kita, berbagi sesama, wujud syukur tiada tara, berbagi sesama, wujud syukur tiada tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Amira Arifah Syakila. Saya bersekolah di SD Muhammadiyah 1, Ketelan, Surakarta. Pada kesempatan hari ini, perkenankanlah saya untuk berkisah legenda Nini Mito. Beginilah kisahnya. Dahulu di Surakarta, ketika Raja Pakubuwono V bertahta, terjadilah suatu pagebluk wabah sampar yang membuat rakyat sengsara. Hal ini sangatlah menyedihkan, karena sebelumnya kota Surakarta dikenal sebagai negeri yang subur, aman, dan makmur. Melihat kesengsaraan rakyat, sang raja bertafakur meminta petunjuk kepada Yang Kuasa. Dalam tafakurnya, sang raja mendapat petunjuk bahwa pagebluk wabah sampar bisa hilang, asalkan sang raja menyingkirkan lelaki pancal panggung. Ada yang tahu lelaki pancal panggung itu bagaimana? Lelaki pancal panggung adalah lelaki yang di pergelangan kaki dan tangannya bergaris putih yang melingkar seperti gelang. Dalam hati sang raja bertanya-tanya, siapa lelaki itu, di mana keberadaannya? Keesokan harinya, sang raja memutuskan untuk mencari sendiri lelaki tersebut dengan cara menyamar sebagai rakyat biasa dengan menggunakan pakaian yang kumal seperti gembel. Ia berjalan ke arah selatan, dari desa ke desa, hingga sampailah ia di Gunung Kidul. Hari semakin gelap dan dingin. Dalam keadaan tubuh yang letih, tiba-tiba sang raja melihat ada rumah besar yang dihiasi oleh lampu lentera yang terang benderang. Ia mencoba mengetuk pintu itu dan meminta segelas air. Namun sang pemilik rumah justru mengusirnya dengan kata-kata yang menyakitkan. Dasar gembel, kamu telah mengotori rumahku, pergi dari sini. Sang raja amatlah sedih. Ternyata di Surakarta ada seorang yang tidak memiliki rasa welas asih. Tidak jauh dari tempat itu, sang raja melihat ada gubuk reot. Ia mencoba mengetuk pintu gubuk itu. Pemilik gubuk itu bernama Nini Mito, seorang perempuan renta yang rambutnya sudah mulai memutih. Ternyata Nini Mito justru menyambutnya dengan menyuguh air kendi dan ketela bakar. Setelah menenggak air kendi, sang raja bertanya mengenai pemilik rumah besar yang telah mengusirnya. Terkejutlah sang raja. Ternyata pemilik rumah itu bernama Ki Demang Keduang atau Demang Pancal Panggung. Seorang demang juga penjual beras yang kikir, serakah, sombong, dan suka merendahkan orang lain. Setelah dirasa apa yang dicari telah didapatkan, sang raja pun berpamitan dan meninggalkan uang 200 dinar tanpa sepengetahuan Nini Mito. Sang raja kemudian kembali ke Kedaton. Sesampainya di Kedaton, sang raja mengutus prajuritnya ke Gunung Kidul untuk memastikan kabar Nini Mito. Beberapa hari kemudian, sang raja mendapatkan laporan bahwa Nini Mito tidak merasa memiliki uang 200 dinar itu dan mengumumkannya pada tetangga-tetangganya. Uang itu diambil oleh Demang Pancal Panggung. Ia mengaku-ngaku bahwa uang itu adalah miliknya. Malamnya, rumah Demang Pancal Panggung roboh
dan Demang Pancal Panggung meninggal terkena tumpukan beras. Sepeninggal Demang Pancal Panggung, perlahan-lahan pagebluk wadah sabar berkurang dan perlahan lenyap. Sang Raja Pakubuwono V lalu mengumumkannya pada rakyatnya, "Wahai rakyatku semua, pagebluk wadah sabar